ya banyaknya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan dari pihak sana gitu yang mungkin yang terlihat dan tidak terlihat, terdengar ataupun tidak terdengar. Ketika akhirnya banyak banget dirimu tuduhan-tuduhan yang kabarnya satu adanya uang yang diberikan dari pihak sana yang jatuhnya ke Mbak Lia tapi tidak disampaikan ataupun itu tidak dipotong kayak gitu. Mucikari itu. Ya, terus yang kedua tentang video syur yang bernilai 50 juta berdasarkan pembuatan itu di apartemen kamu. Seperti apa sih Mbak? Ini tuduhan-tuduhan yang menurut kamu mungkin sangat masuk akal dan tidak betul benar atau adanya? Ketawa aja pertama. Kedua, kalau masalah hukumnya saya mungkin tidak begitu paham karena saya punya kuasa hukum. Di sini ada Mas Herdian Saksono dan juga kan ada Mas Doni Manurung yang tadi Mas Doni sudah jelaskan, tapi mungkin Mas Herdian Saksono bisa menjelaskan lebih rinci. Tapi ini saya jawab dulu karena tuduhan harus berdasarkan bukti dan fakta yang jelas. Kalau tidak adanya itu akan gugur dengan sendirinya ya Bang. Silakan dijawab Bang. Ya, pada faktanya narasi yang ditampilkan oleh pihak LM adalah dia mencoba menempatkan dirinya sebagai korban. Tapi apa yang ditampilkan sampai detik ini dan setelah press conference-nya sendiri, dia menampilkan bahwa dirinya ingin meminta sesuatu dari RK dengan fondasi bahwa dia telah melakukan sesuatu yang terlarang, sehingga hal itu jika tidak diberikan akan diungkap ke publik. Menurut saya pribadi, dalam rumusan pasal pemerasan, hal tersebut bisa dikategorikan adalah upaya pemerasan. Ya apalagi kan kita kemarin sudah mendengar bersama ya Bang. Kan kami itu kemarin mendengar bersama dan kami hanya tertawa aja gitu. Kenapa bukannya mengejek atau mengurangi rasa hormat kami kepada kuasa hukum dan juga pihak LM. Tapi menurut saya statement yang amat sangat blunder. Karena begitu ditanya apa yang dimau, tapi dia menjawab uang. Menurut saya amat sangat tidak etis menjual satu orang anak kecil yang dimana psikolognya ini nanti setelah besar harus kita pikirkan, ya gak sih Bang? Jadi menurut aku ini amat sangat keji sih ya. Sebagai seorang ibu, aku belum punya anak, tapi kalau saya punya anak itu tidak akan saya lakukan. Saya lebih baik menjadi tukang cuci piring, tukang cuci baju, atau saya ya ngapain kayak yang saya bisa. Karena apa? Karena ini anak saya nggak mau ada siapapun bisa untuk membuli dia gitu. Saya cuman kasihan aja gitu, karena udah jelas pada dasarnya kan seperti itu. Dan apalagi begitu ditanya mana buktinya dari semua omongan dia cuman bilang kan tidak ada karena sudah 4 tahun yang lalu. Tapi saya ada kok ya. Menurut saya alangkah baiknya jikalau preskon itu disertai dengan bukti dan fakta yang jelas. Jadi clear dan transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Termasuk pembuatan yang kabarnya video syur itu di apartemenmu itu seperti apa Kak? Dengan uang 50 juta yang nggak sampai ke tangannya LM. Itu silakan dibuktikan saja. Gini, kalau saya mencoba menjawab ya. Oke. Dengan melihat bahwa pada faktanya yang dinarasikan itu tidak pernah menjadikan sebuah fakta. Artinya itu kan katanya. Kalau ketika di tempatnya klien saya, benar nggak dia punya buktinya? Pernah nggak dia melakukan tersebut? Untuk dia pernah melakukan hal tersebut saja, itu sebuah ya cukup tanda tanya ya. Artinya kita melihat di sini apa yang coba ditampilkan adalah narasi untuk menyudutkan Pak RK. Nah, klien saya ini hanya mencoba meluruskan bahwa sebetulnya kejadiannya nggak sedemikian loh. Apalagi ada tuduhan bahwa klien saya ini menggelapkan apa yang diberikan oleh Pak RK. Itu sangat jauh sekali menurut saya. Memang harus dielaborasi dulu apa yang dimintakan keterangannya oleh
pihak LM terhadap klien saya, dia posisinya sebagai apa, dan dia itu melakukan apa. Apalagi mucikari kan ya, Pak? Apalagi tuduhan itu sangat-sangat parah ya. Makanya saya bilang sama klien saya, kalau memang hal tersebut sudah di statement dengan tegas, kami akan melakukan upaya hukum karena klien saya tidak seperti apa yang dituduhkan sama LM tersebut. Iya, aku jadi model masih bisa kalau mau. Mbak Aulia, Mbak Ayu, tapi ketika kemarin preskon itu kamu melihat semua statement dari LM itu yang kamu akhirnya punya statement itu banyak bohongnya kah atau seperti apa? Dugaan saya mungkin ada banyak kebohongan yang beliau tidak bisa sampaikan. Karena apa? Karena tidak adanya bukti kan. Nah, makanya saya bilang alangkah baiknya jikalau sebelum preskon ini saran saya untuk beliau di kemudian hari jikalau beliau mau memberikan preskon kembali, tolong seproper mungkin. Cari bukti, cari semua fakta yang ada. Jadi ketika press conference yang terjadi semuanya itu jelas dan gamblang dan transparansi, tidak adanya dibuat-buat. Dan statement dia bahwa Mbak Ayu semua pernyataan dan ucapan dari Mbak itu bohong semua. Pihak sana mengatakan seperti itu. Iya, Gimana Mbak saya Ayu? sangat lihat. Silahkan ya. Kalau dia memang nuduh sedemikian, Silakan upayakan upaya hukum aja. Aku kan aku bukan menantang, tapi di sini seluruh Kita punya warga versi, Indonesia kita punya versi, kita dia punya versi ya gitu. Jadi Iya. Bang Erdian, mohon maaf aku potong Iya. boleh ya. Jadi sebagai warga Indonesia yang baik, saya rasa beliau mempunyai hak untuk melaporkan saya jikalau beliau merasa ini tidak benar dan lampir dengan bukti-buktinya kan seperti itu kan. Kalau misalnya melaporkan orang dengan syarat apa Bang? 2 alat bukti awal, Dan? ya dokumen yang benar. 2 alat bukti dan 2 saksi ya Bang, seperti itu. Nah silakan Abang jikalau ada yang mau disampaikan. Ya, kalau memang dianggap klien saya ini menyebarkan hoax, alangkah baiknya memang upaya hukum itu ditempuh oleh pihak LM. Ya. Nah, kalau memang klien saya sampai merugikan ya posisinya LM, kenapa enggak ambil upaya hukum? Tapi ingat, ini perkara apakah antara LM dengan klien saya atau LM dengan RK? Iya. Nah, itu dulu. Karena saya bingung, kok saya lagi yang dibawa-bawa, saya lagi yang diseret-seret, kamu kenapa ngefans sama saya ya? Iya kan? Mbak, betul Mbak? Bingung Mbak ya? Ayu, dengan handphone yang disita pada saat USG itu benar nggak sih Mbak? Nggak ada, coba tanya ibunya lah, kan bisa ke rumahnya ya. Tidak ada, tolong dibuktikan, jangan dicoba-coba cari kesalahan-kesalahan yang ada, itu aja. Ayu terkait pemberitaan bahwa dirimu pernah mengakui pernah menjadi simpenannya Pak RK dan kini sudah Hah? hisap dan Saya tidak pernah bilang ada seperti itu. dalam pemberitaan Tidak ada Mas, jangan digiring opini. Iya. Ya, itu udah jelas Saya ya. tidak pernah bilang kalau saya pernah menjadi simpanan Pak RK, tidak pernah. Saya bilang saya pernah menjadi orang ketiga dalam hubungan seseorang, bukan dalam hubungan ini. Tolong digarisbawahi, mas-mas, bapak-bapak yang terhormat. Ya. Mbak Ayu Kan? ikut Jadi kalau Mas ngomong begitu rasanya tanpa mengurangi rasa hormat, tolong lain kali kalau bertanya dicari dulu yang benar. Ya. Boleh ya? Iya, soalnya dia Boleh juga dari kan? media nih Kak. Ya kalau dari media berarti medianya bisa kita tanya ya. Minta klarifikasinya aja. Klarifikasinya aja gitu. Ada hak jawab kita. Betul, kita juga punya hak jawab, tapi bukan berarti semata-mata karena mau clickbait atau karena uang kalian bebas untuk memberikan narasi-narasi yang seperti itu. Di sini kita jangan dikira kita diem-diem tapi kalian bebas begitu saja, tidak. Justru kalian harusnya hati-hati dengan orang seperti saya karena dia menghanyutkan. Mbak Ayu sempat